Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil saat teduh sejenak, mempersiapkan diri memasuki ibadah di minggu pagi ini. Roh Kudus senantiasa menolong kita untuk dapat memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus dengan benar. Mari kita naikkan pujian Roh-Mu yang hidup. Berdiri. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi ku ada. Kebaktian hari Minggu ketiga bulan November ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang melayakkan kita masuk dalam persekutuannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Kepada Allah yang firman-Nya aku puji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mazmur 56 ayat 4 dan 5. Amin.
Jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita masih tetap beribadah di rumah masing-masing. Dan saya percaya kita masih ada sampai hari ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Kami tim pelayanan dan Pak Slamet Jatmiko, selamat pagi Fang dan Gata. Kami menyampaikan salam kami dan sukacita kami kepada saudara-saudara sekalian. Hati yang gembira adalah obat. Dan saya yakin banyak masalah terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ada satu lagu yang mengajak kita untuk menghadapi segala sesuatu dengan senyum. Dalam suka duka kita tetap tersenyum. Karena Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita sambil memberi senyum dan salam yang hangat bagi anggota keluarga masing-masing yang hadir dalam ibadah di rumah Bapak Ibu sekalian. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Kekayaan, kemewahan boleh kau ambil, kekuatan, kedudukan boleh kau ambil, asalkan jangan kau ambil Yesus Tuhanku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersukacita karena kita memiliki Raja yang kekal. Di bawah pimpinannya kita akan memasuki peperangan rohani yang setiap saat kita hadapi. Dan kita kelak akan memperoleh mahkota yang mulia ketika kita mengikuti pimpinannya. Pimpinlah kami Tuhan, Raja yang kekal.
Kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena tidak hanya rasa syukur atau rasa sukacita yang kita rasakan, kita boleh bawa sebagai puji-pujian kepadanya. Tetapi ketika kita tidak berdaya untuk melakukan hal yang benar, yang sudah diajarkannya kepada kita, kita pun boleh datang dengan keberanian, karena Dia akan menerima kita sebagaimana kita ada, dan Dia akan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, dan akan memulihkan kita. Mari kita naikkan pujian sebagaimana adaku. Bapa, karena kami boleh datang kepadamu sebagaimana kami ada. Di dalam ketidakberdayaan kami untuk melakukan apa yang benar, kami percaya bahwa Roh Kudus terus menolong kami, agar kami kembali kepadamu. Roh Kudus mengingatkan kami, meyakinkan kami, bahwa Engkau bersedia menerima kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu Bapa, sucikan kami, perbaharui hati kami, beri keberanian kami untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kami dan bagi setiap orang yang mau percaya kepadamu. Terima kasih karena pengampunan tersedia bagi kami, dan kami yakin bahwa Engkau akan menolong kami bertumbuh dan bertambah di dalam pengenalan akan dirimu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah berkorban, mati, bahkan bangkit untuk kami mengucap syukur. Amin. Saya undang jemaat berdiri, kita akan bacakan bagian pelayanan pendamaian. Sebab jikalau kita ketika masih berseteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Amin. Silakan duduk kembali. Di bawah tema tegar menghadap tantangan yang akan kita renungkan pagi ini, ada salah satu tokoh yang menjadi panutan bagi kita adalah Nehemia, dan ada banyak tokoh perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Mereka disebut orang saleh. Iman mereka begitu tangguh karena ketaatan mereka kepada Tuhan, dan iman mereka bagi kita adalah satu teladan. Mari kita naikkan pujian iman orang saleh.
kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, karena tidak hanya firman yang Engkau berikan untuk kami hidupi, tetapi Engkau juga memberi pengalaman hidup melalui iman orang-orang saleh yang menjadi teladan bagi kami. Oleh sebab itu kami mohon pertolongan-Mu Bapa dan pertolongan Roh Kudus agar menolong kami memahami kebenaran firman Tuhan, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang hidup. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Nehemia, pasal yang ke-6 ayat 1-14. Pembangunan tembok diselesaikan, usaha-usaha membunuh Nehemia. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem dan orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok, sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan, mari kita mengadakan pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu? Sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku, dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya, Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepadaku, dan yang membawa surat yang terbuka. Dalam surat itu tertulis, ada desas-desus di antara bangsa-bangsa. Gasimu membenarkannya, bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula, menurut kabar itu, engkau mau menjadi raja mereka. Bahkan, engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang, berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya. Mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mehetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah, di dalam bait suci, dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Mereka karena ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia, ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobia dan Sanbalat. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut lalu berbuat demikian, sehingga aku berdosa. Dengan demikian, mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku, sehingga dapat mencela aku. Ya Allahku, ingatlah bagaimana Tobia dan Sanbalat masing-masing telah bertindak, pun tindakan Nabiyah Noaja dan nabi-nabi yang lain yang mau menakut-nakutkan aku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengemban misi Tuhan bukanlah perkara yang mudah. Di samping banyaknya tantangan, adanya ancaman dari luar dan tantangan dari dalam,
seringkali membuat mereka yang menjalani tanggung jawab yang berat ini menjadi putus asa, dan bahkan tidak sedikit yang menyerah dan mengundurkan diri. Namun, lewat bacaan kita pada pagi hari ini, dengan tema tegar menghadang tantangan, tegar menghadang tantangan, melalui Nehemia kita akan belajar bagaimana Tuhan memampukan dia untuk tetap tegar menghadapi tantangan yang ada untuk menyelesaikan misi yang Tuhan berikan kepadanya. Tembok di sekeliling Yerusalem telah berdiri, hanya pintu-pintu gerbangnya saja yang belum terpasang. Pembangunan kembali tembok Yerusalem sudah memasuki tahap akhir. Meskipun mendapat ancaman dari luar dan tantangan dari dalam, upaya tersebut terus berlangsung, tak terhentikan. Kita dapat membayangkan kegembiraan umat yang sejak awal mendukung proyek pembangunan tersebut, dan mereka bekerja dengan segenap hati. Namun tidak demikian dengan musuh yang selalu menghadang mereka sejak awal pembangunan tembok ini, yakni Sanballat dan Tobia dan Geshem. Ya. Sanballat ini seorang pemimpin Samaria, dan dia juga adalah musuh orang Yahudi. Ketika pembangunan baru dimulai, Sanballat mulai marah. Dia tidak senang ada orang yang datang untuk menolong orang Yahudi atau orang Israel. Dan Tobia, salah satu pemimpin yang juga pada waktu itu mengolok-olok umat yang sedang berusaha mengubah nasib mereka. Tobia meremehkan proyek kebangsaan dan proyek keumatan ini. Ketika pembangunan mengalami kemajuan, Sanballat dan Tobia, bahkan di situ ada tambahan orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod, mereka menjadi sangat marah. Jadi ketika baru mulai pembangunan, mereka marah. Tapi ketika pembangunan ini berjalan terus, mereka menjadi sangat marah. Mereka sepakat untuk memerangi Yerusalem dan membuat kekacauan di sana. Sehingga pembangunan ini kalau bisa dihentikan. Itulah tujuan dan keinginan mereka. Sehingga mereka membuat macam-macam cara. Mereka membuat isu kerusuhan dan berbagai usaha supaya pembangunan tembok Yerusalem ini tidak dilanjutkan. Tetapi puji Tuhan bahwa Nehemia dengan komitmen yang kuat, dia tetap bertahan untuk terus melanjutkan misi yang sudah dimulai, yang ditaruh di hatinya untuk membangun tembok Yerusalem. Kini setelah proyek pembangunan ini hampir selesai, Sanballat dan kawan-kawan menggunakan taktik yang baru. Mereka mengajak Nehemia untuk bertemu di salah satu tempat, yaitu disebut Lembah Ono. Ya. Ini tempat yang netral, ya. Jadi ketika ada masalah yang terjadi di sana, tidak ada yang bertanggung jawab. Mereka mengundangnya, seakan-akan mereka punya niat baik, agar mungkin berunding dengan Nehemia, ya seakan-akan membantu. Tetapi di sini kita melihat bahwa Nehemia sendiri diberi hikmat oleh Tuhan untuk mengerti bahwa mereka sebetulnya berniat untuk mencelakakan dia. Tidak tahu caranya seperti apa, mungkin setelah diundang di pinggir jalan, mereka bisa menyuruh orang untuk membunuh Nehemia, bisa terjadi. Kalau toh tidak terjadi pembunuhan pun, keluarnya Nehemia dari tanggung jawabnya itu sudah merupakan satu kesenangan, ya, kemenangan bagi mereka. Mereka mengundang Nehemia sebanyak 4 kali.
Pertama kali Nehemia bilang tidak. Nehemia katakan demikian, aku tengah melakukan pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkan dan pergi kepada kamu. 4 kali mereka mengundang Nehemia, dan 4 kali pula Nehemia mengatakan tidak akan pergi, karena dia sedang melakukan perkara besar, pekerjaan besar yang telah dipercayakan Tuhan kepadanya. Untuk apa pekerjaan ini berhenti? Untuk apa saya tinggalkan pekerjaan ini untuk pergi ke kamu? Ya. Satu komitmen atau satu tekad atau jawaban yang luar biasa. Nehemia tidak mau membuang waktu pergi untuk berunding dengan orang-orang yang tadinya sangat membenci dia dan mereka tidak ingin pembangunan ini berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, seringkali kita begitu sulit untuk berkata tidak kepada ajakan atau bujukan yang berulang kali datang kepada kita. Di dalam pelayanan atau dalam kehidupan kita, kita tidak sedang membangun tembok secara fisik, tetapi kita punya kekuatan atau Tuhan memberi misi kepada kita masing-masing membangun diri kita sebagai batu-batu hidup ya. Ketika kita membangun diri pribadi kita dan juga lewat misalnya altar keluarga kita membangun keluarga kita dan di dalam komunitas kita membangun gereja kita lewat kekuatan dan kemampuan bekerja sama di antara anggota jemaat. Kita akan menjadi susunan batu-batu yang hidup untuk membangun kerajaan Allah. Nah, di dalam membangun diri sendiri, membangun keluarga kita dan membangun komunitas kita, seringkali ada gangguan-gangguan. Ada godaan-godaan. Ada bujuk rayu ya. Kadang-kadang kita sadari bahwa iblis memakai cara ini untuk kita meninggalkan atau kita mengabaikan misi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita. Secara sederhana misalnya lewat ibadah online. Kalau ibadah di gereja yang seperti biasa kita adakan sebelum badai corona ini, kita bisa hadir, waktunya sudah ditentukan. Tetapi ketika ibadah di rumah masing-masing, siapa yang melihat kita? Waktu tentu tidak terbatas, tidak ditentukan waktu jam 6 harus beribadah. Kita bisa melihat situasinya. Tetapi kita lihat godaan apa, bujukan apa yang sedang kita alami pada waktu itu. Seringkali godaan itu atau bujukan itu merupakan hal-hal yang biasa, kita anggap biasa. Kayaknya lebih nikmat memancing atau ketika kita diajak untuk piknik atau malas ya kita untuk duduk mendengarkan ibadah lewat HP kita. Banyak hal yang bisa menjadi godaan bagi kita. Tetapi justru di sinilah kesempatan kita menunjukkan bahwa kita punya komitmen untuk tetap hidup di hadapan Tuhan. Kita bayangkan 4 kali ya. Nehemia diajak keluar saja sebentar, yang bawa refreshing sedikit Nehemia daripada kerja bangun gedung bangun tembok itu. Tetapi dia tidak menerima tawaran mereka. Apakah Sanballat dan teman-temannya berhenti? Tidak. Mereka memakai cara yang lain. Mereka mengundangnya untuk kelima kalinya dengan taktik politik sebetulnya. Di sini mereka memfitnah Nehemia. Di dalam ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7 di sini mereka memakai satu catatan bikin berita bohong ya. Mungkin kita sekarang hoax gitu ya. Di situ dikatakan begini, ada desas-desus ya. Jadi gosip gitu. Di antara bangsa-bangsa, di situ dikatakan pertama,
Nehemia dan orang Yahudi dituduh berniat memberontak. Sehingga ngotot gitu loh, pembangunan ini harus selesai. Jadi yang pertama, Nehemia dan orang Yahudi dituduh memberontak. Oleh karena itu Nehemia dan orang Yahudi membangun kembali tembok Yerusalem. Yang berikut, Nehemia berambisi menjadi raja orang Yahudi. Dan yang keempat, Nehemia telah menunjuk nabi-nabi yang akan mengumumkan kepada halayak ramai bahwa ada raja baru, Raja Yehuda di Yerusalem. Kemudian mereka menyatakan bahwa desas-desus itu akan menjadi berita yang sampai kepada Maharaja Artasasta. Jelas berita ini kalau dibuka jadi dibuat secara kayak kita sekarang mungkin di media sosial ya. Nah itu kalau dibaca oleh raja, ini akan sangat berbahaya. Karena tadinya Nehemia minta izin untuk membangun tembok. Hanya untuk menolong ya umatnya supaya tidak menderita. Tetapi Sanbalat dan teman-temannya membalik fakta ini. Mereka katakan salah itu. Nehemia ingin membangun tembok ini karena dia memberontak. Dan dia ingin menjadi raja. Dan ketika berita ini muncul atau dibacakan kepada Nehemia, Sanbalat dan teman-teman berharap Nehemia menjadi takut. Kan berarti dia memberontak kepada raja, ini kan bahaya. Dia seorang gubernur, ya. Dan kalau ini ketahuan, berarti ini akan menjadi masalah yang besar. Tetapi Nehemia tidak putus asa. Dia tidak merasa juga terpojok. Dia membalas surat kepada Sanbalat. Demikian, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Itu hanya isapan jempol kamu saja. Itu hoax. Ya. Dia tidak meladeni, dia tidak takut sama sekali. Dan kita lihat di sini ketika misi Tuhan dijalankan dengan tulus dan tetap bertekad pada komitmen semula, Tuhan akan memberkati dan memberi keberanian. Banyak dari kita termasuk orang-orang yang mudah ya percaya kepada berita-berita bohong. Sudah beberapa kali baik pemerintah juga gereja-gereja kita sendiri untuk berhenti percaya kepada berita-berita bohong. Tetapi seringkali banyak orang termakan dan begitu banyak bahaya yang sudah terjadi. Mari kita belajar dari Nehemia walaupun ini merupakan satu ancaman ya yang sangat membahayakan. Tetapi dia tahu persis bahwa ya memang kalau dia tidak melakukan itu untuk apa takut. Ya. Dan banyak orang yang ya mungkin pahlawan-pahlawan iman yang di penjara. Walaupun hoaks tapi tetap juga mereka mengalami penderitaan di penjara. Tetapi Tuhan memelihara mereka. Jadi di samping punya lembut, niat baik, undang untuk berunding, tidak mempan, dia pakai masalah politik. Dan yang ketiga dia memakai, Sanbalat memakai isu agama. Dipikir kok Nehemia ini kan orang saleh ya. Kalau dipakai isu agama, pasti dia akan nurut ya. Jadi skenario berikut adalah mereka mendapat ide cemerlang. Mereka tahu bahwa Nehemia adalah seorang awam, dia bukan seorang imam. Di samping itu ia adalah seorang juru minum istana Persia. Mereka berusaha bagaimana caranya sehingga Nehemia bisa dipanggil keluar untuk dicari cara, ya, ditipu sedemikian rupa supaya dia masuk bait Allah. Nah, yang bisa melakukan ini tentu hanya nabi, ya. Oleh sebab itu mereka pakai seorang nabi Semaya namanya untuk mengatakan kepada Nehemia bahwa ia berada dalam bahaya. Jadi berbicara kepada Nehemia supaya keluar dari tempatnya sebentar supaya dia dapat menyelamatkan diri. Nah, pada waktu itu sebetulnya nabi ini yang datang menemui Nehemia. Tetapi pada waktu yang ditentukan, nabi ini mengutus utusan. Katanya, Nehemia, saya berhalangan untuk datang kepadamu.
sebaiknya engkau yang datang menemui saya. Demikian kata Semaya, Nabi Semaya. Ya, sebagai seorang yang rohani dan dia sangat menghargai Nabi, akhirnya Nehemia pun keluar dari tempat tinggalnya dan menemui Nabi Semaya. Ketika bertemu dengan cepat-cepat, Nabi Semaya katakan demikian, Nehemia, nyawamu terancam. Dan kalau kita bicara di luar sini agak berbahaya. Sebaiknya kita masuk ke dalam bait Allah, kita kunci pintu bait Allah sehingga tidak ada yang mendengarkan. Kemudian Nehemia mulai berpikir, ya kalau cuma lari, menyelamatkan diri, ya eman-eman. Ya untuk Nehemia dari pertama sudah kerja, dan begitu banyak tantangan yang dihadapi, untuk apa dia melarikan diri? Itu yang pertama. Dan yang kedua, dia tidak punya hak untuk masuk ke bait Allah selain imam. Dan kalau dia masuk ke bait Allah, berarti dia tidak menghormati kesucian Tuhan. Karena orang seperti dia tidak berhak untuk masuk. Nah, inilah yang dipikirkan oleh musuhnya Sanbalat, bahwa ketika kalau Nehemia ikut ajakan Nabi untuk masuk ke bait Allah, berarti dia akan menghadapi bahaya, dia akan dibenci oleh umat Allah karena dia tidak taat kepada peraturan-peraturan Tuhan. Ketika Nehemia merasa, kenapa Nabi ini mengajak saya masuk ke bait Allah, padahal sebetulnya saya tidak boleh. Di situ seperti diberi hikmat Tuhan bahwa ini bukan Nabi yang benar. Setelah itu dia katakan, saya tidak mau masuk. Setelah dikatakan begitu, dia sadar sepenuh-penuhnya bahwa kayaknya Nabi ini, dan ada beberapa Nabi itu setelah dipakai oleh Sanbalat. Dan ternyata memang mereka telah disuap untuk melakukan trik ini. Ya, kita lihat di sini begitu banyak tantangan. Tetapi Nehemia tetap berdiri. Dia berpegang kepada Tuhan. Tanggung, pokoknya diapain pun dia siap. Tetapi dari dirinya pribadi, dia tidak akan melarikan diri. Dan dia tidak akan mencemarkan nama Tuhan hanya untuk menyelamatkan dirinya. Ketika cara-cara ini sudah tidak lagi berhasil oleh Sanbalat, ya, dia tetap kuat. Pada saat itu setelah dia sadar bahwa ini mereka ini dipakai untuk menipu dia atau menjebak dia, dia datang kepada Tuhan. Dan dalam bagian ini dikatakan, dia katakan kepada Tuhan, saya tidak akan mundur, saya akan lebih percaya kepadamu dan lebih bekerja dengan giat dan cepat untuk menyelesaikan pembangunan ini. Jadi tantangan demi tantangan tidak membuatnya menyerah, tetapi membuatnya lebih bertekad untuk menyelesaikan pembangunan ini. Sehingga di situ dikatakan, walaupun mereka menakut-nakuti dia dengan berbagai macam cara, tetapi dia datang kepada Tuhan. Salah satu terjemahan yang menarik di situ, dia katakan, diterjemahkan demikian, tetapi aku berdoa, sekarang kuatkanlah tanganku. Ketika semuanya tidak lagi mempengaruhi dia tetap datang kepada Tuhan. Mungkin sederhananya begitu, ya ampun Tuhan, kok tega-teganya memakai ajakan yang biasa, kemudian fitnah secara politik, kemudian menjebak dia untuk masuk dalam ranah agama. Tetapi dia katakan, Tuhan, aku punya tekad. Ya Tuhan, sekarang kuatkan tanganku. Terjemahan ini artinya kuatkan tanganmu, artinya tolong aku selesaikan pembangunan ini. Dan pembangunan itu selesai dalam 52 hari. Kita bisa belajar beberapa hal dari Nehemia untuk menghadapi ajakan dan godaan ini. Dia menolak bertemu dengan para pembenci ini. Karena apa? Dia menganggap pelayanan yang dipercayakan kepadanya adalah satu pekerjaan yang besar.
Banyak orang mudah dibelokkan hanya karena hal-hal remeh gitu ya. Ketika kita menyadari bahwa pembangunan rohani kita, pertumbuhan rohani kita merupakan satu prioritas Tuhan untuk kita, ya. Ini pekerjaan yang besar. Berdoa, membaca firman Tuhan, ibadah. Ketika kita merasa ini pekerjaan yang besar dan penting untuk saya, untuk keluarga saya, untuk gereja saya, maka kita tidak akan mudah tergoda. Hal yang berikut bahwa dia sadar bahwa kehadirannya dalam pekerjaan itu adalah sesuatu yang penting karena ia adalah pemimpin. Kehadiran saya di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan adalah sesuatu yang penting, bukan kita hanya hadir. Bahwa saya orang Kristen, bahkan kita tidak bisa sebut orang Kristen karena takut. Bahwa saya ada di dunia ini adalah penting karena Tuhan sudah menyelamatkan saya dan saya juga harus menjadi saksinya. Kemudian yang berikutnya adalah ia mengutamakan Tuhan dan pekerjaan Tuhan daripada urusan yang lain. Sejauh mana kita mengutamakan Tuhan dalam pelayanan? Di gereja ada peran hamba Tuhan, ada majelis, ada pengurus komisi, ada jemaat. Kita semua ya diminta oleh Tuhan dalam kondisi apapun juga kita mengutamakan Tuhan dan pekerjaannya. Bagaimana kita bisa kuat kalau kita mudah tergoda untuk hal-hal yang sepele, hal-hal yang tidak terlalu penting. Tetapi ketika kita menganggap penting kehadiranku di dunia ini, maka kita akan menolong diri kita untuk tidak menerima bujukan yang seringkali memang menggoda dan terus-menerus. Sehingga kita tidak bisa lagi mengatakan tidak. Ketika menghadapi fitnah, Nehemia membela diri, tetapi yang menarik bahwa dia tidak balik memfitnah. Kita bisa membela diri. Dia hanya katakan, ini banyak pekerjaan penting dan saya tidak melakukan apa yang kamu katakan. Ya. Itu ada isapan jempol belaka. Itu kelima kali ya dibujuk. Luar biasa. Ya. Tapi kita lihat di sini kekuatan yang Tuhan berikan kepadanya. Dan yang berikut kita belajar bahwa ketika godaan itu semakin datang, kita jangan mudah putus asa. Godaan bisa bermacam cara. Tetapi kita semakin semangat dan kita katakan kepada Tuhan, Tuhan kuatkan tangan saya. Ya. Tidak hanya hati ya, kuatkan tangan ya. Hati, pikiran dan tenaga saya, kuatkan saya untuk bisa menyelesaikan misi saya di dunia ini. Tidak tahu berapa usia yang Tuhan izinkan kita nikmati di dunia ini. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi berkat. Marilah kita menghormati Dia dan firman-Nya, agar kita bisa kuat menghadapi tantangan apapun yang ada di depan kita. Secara ekonomi tentu tidak mudah, kita akan makin terpuruk secara dunia tentunya. Indonesia juga kita terus berdoa, berbagai cara dilakukan. Berbagai usaha dilakukan untuk menolong rakyat Indonesia bisa keluar dari situasi yang tidak mudah ini. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan menolong kita agar kita tidak tergoda untuk mempercayakan diri kepada hal-hal lain selain Tuhan. Karena Dia berjanji untuk memelihara kita. Sebagaimana Nehemia diberkati oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan dengan begitu banyak tantangan, saya percaya kita masing-masing pun akan ditolong. Mari kita teguh berpegang kepada firman Tuhan dan kita bertekad untuk tetap mengikut Dia selamanya. Mungkin ketika kita sendiri, ya mungkin pula ada penderitaan yang harus kita hadapi. Mari kiranya Tuhan memberkati kita. Kita akan kuat menghadang tantangan ketika kita berjalan bersama Tuhan dan memprioritaskan Dia di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian.
sebagaimana Engkau memberkati Nehemia dan umat Allah untuk membangun tembok Yerusalem. Begitu banyak tantangan, tetapi Tuhan memberi hikmat dan kekuatan khusus, sehingga mereka dapat bekerja dengan sukacita, bekerja dengan tanggung jawab yang tidak mudah. Pasti ada air mata, ada ketakutan, tetapi Tuhan mendampingi mereka. Keyakinan yang sama juga kami mohon dan kami percaya akan terjadi bagi kami ketika kami mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Godaan akan terus bertambah, tetapi biarlah roh yang ada di dalam kami akan menuntun kami, menunjukkan jalan yang harus kami tempuh. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mohon berdiri. Kita akan mengikrarkan komitmen pemuridan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita percaya bahwa Tuhan tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Namun pada kesempatan ini dia juga rindu kita katakan kepadanya. Baik itu syukur kita, terima kasih kita, bahkan permohonan-permohonan kita. Mungkin ada permohonan yang bisa kita katakan, tetapi ada yang begitu berat. Tetapi yakinlah Roh Kudus akan membantu kita untuk mengatakan kepadanya. Mari kita naikkan pujian Tuhan tahu yang kuperlu untuk memasuki doa-doa syafaat kita. Oh Yesus tahu bila ku susah, bila beban sangat berat, Dia
Tuhanku, Tuhan Kau yang ku berdu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau Maha tahu segala kebutuhan kami, lebih dari kami sendiri. Pada pagi hari ini kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi jemaat-Mu di GKMI Cikulo dan Poncomulyo. Kami terus berdoa untuk pemulihan kesehatan beberapa anggota keluarga kami. Untuk Ibu Ngadina, Ibu Salim, Ibu Yuli, Saudara Wawan, dan kami berdoa juga secara khusus untuk Bapak Darius. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama mereka, mendampingi mereka lewat perhatian dan kasih dari keluarga mereka masing-masing. Demikian jemaat senior yang sampai saat ini Tuhan pelihara dengan sempurna. Untuk Ibu Lim Yohana yang jauh dari kami percaya anugerah Tuhan cukup baginya. Demikian juga untuk Ibu Ngadina, Mbah Ngadina, kami percaya juga untuk Ibu Ani Ingtias Tuhan pelihara, Ibu Liptia, Bapak Suharno dan Ibu, Bapak Purnomo Parmin dan Ibu, Bapak Sajat dan Ibu, Pak Jasron dan Ibu, Bapak Supratnoto dan Ibu, Bapak Sugito dan Ibu, untuk Ibu Suprapti, Bapak Paimin dan Ibu. Kami percaya kasih setia Tuhan ada di antara mereka. Berkati anak cucu mereka. Demikian juga Ibu Watini, Bapak Soleman dan Ibu, Bapak Manuel dan Ibu, Bapak Sugeng dan Ibu, Ibu Sri Winarti, Bapak Suyatno dan Ibu, Bapak Sutanto, demikian juga Pak Slamet Jatmiko, Ibu Eti, dan anggota-anggota jemaat keluarga yang lain. Kami percaya bahwa mereka juga berada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur bersama dengan Pak Diaken Tri Ismanto dan Diaken Purwanti yang Tuhan karuniai dengan pertambahan usia. Kami percaya Engkau punya rencana yang indah bagi mereka dan sukacita abadi kiranya Tuhan berikan kepada mereka untuk memasuki hari-hari yang ada di depan. Kami juga berterima kasih kepadamu Tuhan karena Engkau telah mengangkat segala penderitaan Pak Ferry dan Engkau memanggilnya pulang. Kami berdoa untuk Ibu Ar dan Feni. Kami percaya bahwa penghiburan dan kekuatan dari Tuhan lewat pendampingan keluarga dan juga kekuatan dari Roh-Mu yang kudus akan menolong mereka menghadapi hari-hari yang di depan ini. Secara khusus untuk Feni yang melanjutkan studinya, Tuhan juga menolong, memberi kekuatan dan semangat baru kepadanya. Terima kasih Bapak. Kami terus berdoa juga untuk pertumbuhan rohani, kesehatan, pergumulan dan perekonomian, juga pekerjaan anggota jemaat-Mu, baik yang ada di dalam lingkup Kota Kudus maupun yang ada di luar kota. Kami percaya mereka ada sampai saat ini oleh karena Tuhan, dan kami rindu bahwa mereka terus mencari Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Untuk proses belajar mengajar anak-anak yang masih studi, tidak mudah untuk saat ini. Mereka membutuhkan perhatian ekstra dan mereka juga butuh semangat, kemandirian untuk dapat menyelesaikan bagian studi mereka dengan baik. Dan berkati para orang tua, beri kekuatan dan semangat juga untuk terus mendorong anak-anak supaya mereka dapat menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya. Terima kasih juga untuk pertolongan-Mu bagi Komisi Pemuda Remaja. Kami rindu Tuhan juga memberkati para pengurus dan juga lewat anak-anak muda ini mereka dapat berperan penting sebagai penerus gereja ini. Tetapi mereka juga boleh menjadi anak-anak yang berguna di dalam keluarga dan juga menjadi berkat dalam pergaulan di tengah-tengah teman-teman mereka masing-masing. Terima kasih Bapak. Secara sinodal kami terus berdoa untuk BPH, pengurus dan stafnya, dan anggota Sinode GKMI. Kami berdoa supaya program-program kerja mereka dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
dan semangat dari Tuhan. Secara khusus untuk pembangunan Gedung Graha Muria dan persiapan untuk acara HUT ke-100 GKMI. Kami berdoa untuk panitia, Tuhan juga memberkati mereka, cukupkanlah segala keperluan mereka. Yayasan PIPKA juga kami percaya Tuhan akan menolong. Kami terus berdoa untuk keterlibatan anggota keluarga kami, Pak Suko dan keluarganya. Tuhan beri kekuatan dan semangat baru terus kepada mereka untuk melanjutkan pelayanan-pelayanan yang ada, secara khusus untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Untuk bangsa dan negara kami percayakan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kalau kami masih bisa beribadah sampai saat ini, semua karena pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Di tengah-tengah musim hujan dan juga banjir dan angin puting beliung yang sedang melanda saat ini, kami berdoa untuk pemerintah setempat atau tiap-tiap daerah supaya mereka dapat bertanggung jawab bagi anggota masyarakat yang berada di sekitarnya untuk menolong mereka mengatasi kesulitan yang ada. Sementara kami terus berdoa dan menantikan pertolongan Tuhan bagi tenaga medis dalam menghadapi atau masih berurusan dengan virus corona. Kami percaya Tuhan akan memberkati mereka dan Tuhan akan menolong mereka, menolong keluarga mereka untuk dapat hidup sehat dan dapat menikmati sukacita di tengah-tengah pelayanan dan dedikasi mereka untuk kesehatan dan keselamatan masyarakat yang ada. Terima kasih Bapa untuk kesetiaan-Mu dan kesediaan-Mu untuk mendengar setiap seruan doa kami, dan kami tetap percaya bahwa Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya, dan Engkau akan menolong kami untuk menerima dengan sukacita setiap jawaban yang datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu. Dan kami akan bersama-sama menaikkan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang jemaat berdiri, kita persiapkan persembahan syukur kita yang akan kita berikan kepada Tuhan di pagi hari ini. Dengan mengingat kebenaran firman Tuhan demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karunia yang Tuhan berikan kepada kami, kemampuan untuk bersyukur. Dan Engkau telah membuktikan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ketika kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau limpahi kami dengan kekuatan-kekuatan untuk mengusahakan segala yang baik di dalam kehidupan kami. Engkau beri semangat kepada kami untuk bekerja. Dan kiranya setiap rupiah yang sudah kami terima, kami dapat bertanggungjawabkan kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini, kami akan memberikan persembahan syukur kami sebagai rasa terima kasih kami untuk pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi kami. Terimalah persembahan kami sebagaimana Tuhan menerima diri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali, kita akan naikkan pujian bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada
bersyukur kepada Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, kiranya lagu ini menjadi komitmen kita untuk terus mengikut Dia kemanapun Dia menuntun dan memimpin hidup kita, dan dalam keadaan apapun kita berada. Dan kita percaya bahwa Dia akan menolong kita untuk mencapai garis akhir kehidupan kita masing-masing. Mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Saya undang jemaat berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita mengambil saat teduh. Ibadah yang kita laksanakan di rumah masing-masing telah selesai. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Kita masih tetap menjalankan protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat berhari Minggu.